Oke, dalam beberapa minggu ini gue udah lumayan intens parah ngebahas handphone yang lagi gue pegang ini. Jadi ini adalah video kesimpulan gue selama gue make handphone ini beberapa saat dan gue coba bandingkan dengan handphone-handphone lain. Ya, ini adalah Poco X6 yang menurut gue salah satu HP paling enak untuk pemakaian ringan daily yang lu suka buat multimedia, kayak nonton-nonton video, scrolling-scrolling. Semuanya tuh enak banget pakai HP ini dan baterainya awet cuy. Nah, karena gue lumayan suka sama HP ini, jadi gue bikin konten kesimpulan ya, gue bikin video kesimpulan ya di video ini. Lalu kenapa gue suka banget sama Poco X6 ini? Ya jawabannya simpel banget. Kalau lu bandingkan dengan iPhone, kita lihat dari sudut pandang harga ya. Lu dengan harga kayak 2 juta ke atas, 3 juta ke atas gitu, 3 juta sekian ya, range 3 juta lah untuk sebuah Poco dan lu coba beli iPhone, lu harus pilih spek iPhone yang inter kalau mau dapat yang oke punya. Tapi itu pun di beberapa poin spek iPhone tersebut menurut gue udah lumayan uzur ya karena udah lumayan berumur dan mulai dari kapasitas baterainya, spek layarnya, ya kan, dan baterainya, dan lain-lain itu kurang banget. Nah kalau lu ya beli resmi ya dengan harga setara dengan Poco X6 ini sedih banget boy kalau lu beli iPhone. Kenapa? Lu beli resmi lu masih bisa dapetin sebuah iPhone home button gitu, yang which is harganya lumayan overpriced kalau menurut gue, kalau dibandingkan dengan si Android Poco X6 ini. Gue bukan ngebandingin device ya, nggak ngotak ya kan, gue ngebandingin harganya. Sampai kita bandingkan dengan Samsung sekalipun, untuk pemakaian yang ringan-ringan, kayak pemakaian daily yang suka scrolling, yang butuh baterai awet dan layarnya super enak, Samsung pun kalah worth it ya menurut gue. Makanya gue bikin video lagi di video ini mengenai si Poco X6. Samsung bukannya bagus bang, lu emang ngada-ngada nih si Puki satu ini ya kan. Oke, kita tonton dulu, kita selesaikan dulu konten ini. Setelah kontennya selesai baru lu tulis di kolom komen. Nah setelah beberapa perbandingan tadi di beberapa menit awal gue kasih lihat, kenapa gue segitu sukanya sama Poco X6 ini dibandingkan dengan Apple, dibandingkan dengan Samsung pula, padahal layar Samsung juga jos. Jawabannya simpel banget. Poco X6 ini menurut gue adalah spek klimaksnya di harga yang sejajar. Lu budget 3 juta, 2 juta gede, lu beli sebuah handphone butuh display yang oke banget, salah satunya ini. Semuanya ada di sini. Oke. Gue coba kasih gambaran aja deh satu handphone di atas kertas yang tadi gue bacotin. Samsung S21 FE itu yang ada di sebelah kanan spek layarnya, si Poco X6 itu yang di sebelah kiri spek layarnya. Lu bisa lihat ya, layar antara Poco dan Samsung di budget 3 jutaan lu udah bisa dapetin yang spek layar 120 Hz. Tapi lu tidak bisa dapetin spek layar yang brightness-nya peak-nya di 1800 nits. Ya, ini menurut gue salah satu yang perlu banget lu pikirin. Nah, di atas kertas ini lu nggak kelihatan kan berapa kecerahan layar maksimal dari Samsung. Itu gue cari-cari di 1200-an, yang varian ultranya itu di 1500-an. Sedangkan si Poco ini di harga yang sama dengan Samsung, lo dikasih kecerahan layar yang super gila 1800. Udah gitu si Poco layarnya screen to body ratio-nya 89%, yang which is lebih bezel-less, lebih tipis layarnya ya kan. Lebih lebar layarnya dan bezel lebih tipis maksud gue dibandingkan Samsung sekalipun. Nah, lu di budget 3 jutaan dikasih spek layar yang lebih dewa. Begitu juga sama ukuran resolusinya. Layar Samsung itu kalah dengan layar si Poco. That's why kalau lu butuh banget yang pemakaian harian yang bener-bener nyaman banget ya udah lu pilih spek layar yang bagus dulu. Karena kita pakai HP itu dimulai dari layarnya. Layarnya oke, baru next ke prosesornya, baru next ke mungkin baterainya. Tergantung kebutuhan lah. Tapi apapun itu namanya, kalau lu pengen HP nyaman, udah pasti jelas dari layarnya dulu ya kan. Nah, ngomongin soal layar udah jelas di budget 3 jutaan gede atau 3 jutaan kecil atau 2 jutaan gede ya. Si Poco X6 ini salah satu one of the best ya. Salah satu, gue bukan yang bilang ter ya. Ini bukan yang tir parah, tapi ya. Salah satu worth it si Poco X6 ini. Nah gue udah coba bandingkan juga, wah ini kayaknya si Poco ini bisa nih ngasih spek layar kayak gini karena memang mereka banyak common parts yang sama dengan produk-produk lain, cuman dikasih beda nama aja. Ternyata tidak, layar si X6 ini memang sespesial itu dibandingkan dengan produk-produk dari Poco dan Redmi yang bentukannya mirip sekalipun. Gue udah pernah bahas ya,
kemarin-kemarin gue upload. Jadi kalau bentuknya sama sekalipun Poco X6 ini dengan produk-produk Redmi yang lain atau produk Poco yang lain, kalau harga lebih murah ini spek layarnya beda sekali. Dan ini yang ngebuat gue, wah anjir, ya udah berarti benar-benar serius nih si Poconya ngebuat rilis handphone X6 ini memang seenak itu. Kalau kita ngomongin soal display udah fix no debat ya. Intinya lu kalau cari Poco X6 dan lu beli itu udah pasti enak banget layarnya. Kalau masih ori Poco ya, ori ya, jangan yang layar KW, lu bakal nyesel parah. Apalagi selisih harga cuma beda berapa ratus ribu, lu dikasih layar KW, tapi udah mendingan gak usah beli dah, sumpah. Tapi si Poco X6 ini punya kekurangan dibandingkan si varian produk Samsung yang tadi kita bahas, S21 FE, yaitu performanya. Kalau lu butuh performa lebih oke, lu bisa ambil produk Samsung yang lain atau lu ambil sekalian Poco series lain ya. Nah, tapi yang kayak gue bilang tadi, ya ini memang si Samsung FE ini dikasih performa oke, tapi baterainya nggak oke, cuma 4000 ya, 4000-an. Makanya gue bilang di awal video, Poco X6 ini pemakaian ringan, tapi butuh yang nyaman banget. Ini emang salah satu ter lah ya kan. Gue takjub aja gitu, yang handphone utama gue saat ini iPhone 15 Plus ya. Dan gue pakai si Poco X6 ini kayak anjir, enak banget tapi nyaman banget. Sesuka itu gue. Dan untuk kameranya sekalipun gak malu-maluin ya. Kameranya ini gue kasih kelebihan yang kemarin udah sempat gue bahas juga. Ketika kita zoom yang paling maksimal tuh, dia gak berasa HP yang murah ya. Ini berasa feel HP yang mahal gitu. Zoom maksimalnya sampai 10 kali. I know ini is digital zoom, tapi gak goyang-goyang shaky-shaky kagak jelas gitu ya. Intinya ini bukan kayak HP yang murah. Lu pakai dari segala sudut segala sisi, ini gak kelihatan banget HP murah. Suka banget gue sama handphone ini. Ini zoom maksimal loh boy. Biasanya HP tuh kalau di zoom maksimal getar-getar gitu kan, ya kan. Kita bicara budget 2 juta 3 juta HP baru ya kan. Kalau lu yang pengen banget iPhone dan kamera lebih bagus dari si Poco ini, ya kalau lu mampu beli iPhone di harga 5 juta ke atas ya udah silakan lu beli aja. Yang jelas Poco ini bakal kalah. Cuman kalau lu bandingkan si Poco ini dengan iPhone yang harga yang setara, gue masih megang Poco kemana-mana cuy. Memang untuk dari sisi foto ya, bukan untuk video recording. Intinya kalau lu pengen iPhone yang perfect, yang sempurna, saran gue lu beli kayak series 13, series 14. Amannya sih series 14 sih menurut gue, meskipun masih ada poni dan belum Type-C. But at least ya performanya masih oke, sensor kameranya masih lumayan jos. Itu menurut gue. Tapi buat kalian-kalian di luaran sana yang mampunya beli iPhone under 5 juta kayak 3 juta, 4 juta, kalian itu harus switch ke iPhone Inter biar dikasih spek yang iPhone-nya lebih baru. Kalau budget 3 juta, 4 juta lu belinya iPhone resmi, lu bakal dikasih iPhone yang spek sepele ya. Just like kayak mungkin iPhone XR ya, iPhone 11 dengan gigabyte terkecil maybe ya kan. Jadi menurut gue it's not really worth to buy ya kan, kalau lu cuman spend duit under 4 juta gitu untuk beli sebuah iPhone. Ya harus beli yang Inter, mau gak mau. Cuman apapun judulnya yang namanya iPhone Inter, apalagi lu jangan percaya IMEI itu resiko sekali kalau beli iPhone Inter. Ya lu mau beli di toko manapun. Dan inilah video gue, salah satu HP terrekomendasi menurut gue yang paling nyaman, Poco X6. Gue kasih deh di deskripsi kelebihan-kelebihannya saat gue pakai HP ini. Sumpah, lu cek aja, enak banget nih HP.